Oke, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin udah nggak asing lagi buat banyak dari kita, perayaan Maulid Nabi. Kita akan coba kupas tuntas dari mana asalnya dan kenapa perayaannya bisa jadi perdebatan selama ratusan tahun. Kita semua tahu perayaan ini ada di mana-mana kan? Hampir di seluruh dunia muslim. Tapi pertanyaannya, kapan sih sebetulnya perayaan ini pertama kali muncul? Nah, ini dia yang seru. Jawabannya mungkin di luar dugaan Anda. Banyak dari kita mungkin merayakan Maulid dari kecil ya, udah jadi tradisi turun-temurun. Tapi, asal-usul pastinya itu ternyata nggak banyak yang tahu loh. Malah kalau kita mundur jauh ke belakang, setelah Nabi wafat, perayaan ini ya belum ada sama sekali. Betul. Selama ratusan tahun setelah wafatnya Rasulullah, nggak ada tuh yang namanya perayaan Maulid. Aneh kan? Terus gimana ceritanya tradisi ini bisa muncul dan jadi sebesar sekarang? Yuk kita coba telusuri bareng-bareng jejak sejarahnya. Oke, penelusuran kita dimulai jauh banget ke belakang, sekitar abad keempat Hijriah. Nah, disinilah semuanya berawal, dipelopori oleh sebuah dinasti yang sangat berpengaruh pada masanya. Nah, di lini masa ini kita bisa lihat alurnya dengan jelas. Jadi, yang pertama kali memulai itu ternyata dinasti Fatimiyah di tahun 361 Hijriah. Dari situ, idenya menyebar. Sekitar tahun 541 Hijriah, tradisi ini jadi populer di Irbil, yang sekarang jadi bagian dari Irak. Dan gak lama setelah itu, tokoh besar yang kita kenal, Salahuddin Al-Ayyubi, ikut melanjutkan dan mengukuhkan tradisi ini. Jadi, tujuan awalnya itu sebenarnya mulia dan simpel banget. Para pemimpin saat itu, kayak Mu'izzuddin Allah sampai Salahuddin, mereka cuma pengen satu hal, biar kisah dan ajaran Nabi Muhammad itu nggak pernah dilupakan. Biar setiap generasi baru selalu ingat sama teladan beliau. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering jadi perdebatan. Gini, masalahnya adalah Nabi sendiri kan nggak pernah merayakan hari kelahirannya. Nah, karena itulah muncul pandangan yang bilang kalau Maulid ini adalah sebuah inovasi dalam agama atau sesuatu yang dilarang. Nah, untuk bisa ngerti perdebatannya, kita harus paham dulu satu istilah kunci ini. Bid'ah. Secara sederhana, bid'ah itu artinya sesuatu yang baru dalam urusan agama yang nggak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi atau para sahabatnya. Biasanya, argumen yang menolak perayaan Maulid itu dasarnya dari hadis ini. Intinya, barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam urusan agama kami, maka itu tertolak. Jelas banget ya pesannya. Tapi tunggu dulu, para ulama kemudian memberikan penjelasan lebih dalam. Kekhawatiran utama dari bid'ah itu sebenarnya kalau sampai mengubah hal-hal yang paling pokok dalam agama. Misalnya amit-amit ya, mengubah isi Al-Quran. Nah itu baru bid'ah yang bahaya banget. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Penting banget buat membedakan keduanya. Di satu sisi ada bid'ah yang dilarang keras, yaitu yang mengubah inti ajaran agama. Niatnya bisa jadi untuk merusak. Nah, di sisi lain